Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Firly Rahma dari Angkatan 2020. Saat ini diamanahi sebagai tentor mata kuliah Bangunan Tenaga Air. Nah, di sini aku mau jelasin soal dan jawaban UTS PTA tahun 2022. Nah, untuk soal UTS PTA tahun 2022 itu ada 4 soal. Yang masing-masing bobotnya itu beda-beda. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ke nomor 1. Pembangkit tenaga air beroperasi dengan tinggi 3 meter dan debit 14,2 meter per detik dan kehilangan energi pada pipa besar 5% dari tinggi yang tersedia, efisiensi turbin 90% dan efisiensi generator 85%. Tentukan kapasitas pembangkit yang harus dipasang apabila diperlukan cadangan 30% dan load factor 7A%. Nah, sebelumnya untuk A dan B-nya itu merupakan angka terakhir NIM dan angka kedua terakhir NIM. Nah, untuk NIM-ku sendiri itu kebetulan A dan B-nya itu sama dengan 0. Nah, langsung aja ke jawabannya. Diketahui head-nya itu 30 meter, debitnya 14,2 meter pangkat 3 per detik, lalu kehilangan energi 5% dari head-nya itu, dari tinggi head-nya, terus efisiensi turbin 90%, efisiensi generator 85%, dan terus dalam pembangkit listrik itu biasanya bisa diberi kapasitas cadangan. Nah, di sini kapasitas cadangannya sebesar 30% dan load factor-nya 70%. Lalu ditanya kapasitas pembangkitnya. Nah, untuk jawab soal ini, yang pertama itu kita harus menghitung nilai H netonya atau H efektifnya, yaitu dimana dengan mengurangi dari kehilangan energi tersebut. Nah, tadi diketahui kehilangan energinya itu 5% dari head-nya. Jadi kita cari dulu 5% dari 30 dengan 1,5 meter. Dan bisa dicari H neto atau H efektifnya itu 30 dikurangi 1,5, jadi 28,5 meter. Nah, untuk mencari kapasitas yang dibutuhkan, itu sebenarnya ada beberapa rumus. Dan di sini itu harus diperhatiin banget soal satuannya. Nah, seperti yang di PPT ini. Nah, ini kan ada rumus yang memakai horsepower dan memakai kilowatt. Nah, biasanya itu yang dipakai yang kilowatt ini. Nah, lalu kita masukin aja ke rumus. Untuk kapasitas yang dibutuhkan itu dari efisiensinya efisiensi turbin, lalu dikali 9,81, dikali debit, dikali H neto. Didapetin nilainya 3.573,096 kW. Nah, setelah itu kan pembangkit itu diperlukan kapasitas cadangannya. Nah, untuk tahu totalnya berarti kita harus menambahkan dengan kapasitas cadangannya tadi. Jadi kapasitas yang dibutuhkan ditambah 30% dari kapasitas yang dibutuhkan. Jadi totalnya 4.645,025 kW. Nah, untuk kapasitas pembangkitnya itu kita cari dari efisiensi generator dikali total dari kapasitasnya itu. Jadi kapasitas yang dibutuhkan ditambah dengan kapasitas cadangan. Nah, didapetin kapasitas pembangkitnya itu sebesar 5.464,735 kW. Terus lanjut ke nomor 2, jelaskan apa hubungan antara volume waduk dengan tinggi tekanan atau head untuk PLTA. Dilengkapi dengan sketsa atau gambar. Nah, untuk hubungan volume waduk dengan tinggi tekanan sendiri itu kalau di
materi-materi dosen di PPT ini. Nah, untuk hubungan dari volume serta tinggi tekanan sendiri itu bisa menghasilkan energi seperti rumus pada PPT ini. Nah, itu sebenarnya main kata-kata aja. Kalau untuk jelasin ini, kalau dari aku sendiri, pada dasarnya PLTA itu kan bekerja untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Dan dalam hal ini, PLTA itu memanfaatkan energi dalam air untuk bisa menggerakkan turbin. Nah, volume air beserta berat jenis air itu kan diterjunkan dari setinggi head sehingga dapat diperhitungkan energinya dengan rumus efisiensi dikali volume dikali berat jenis air dikali tinggi tekanannya sendiri. Nah, dalam rumus ini kan volume sama head itu kan berbanding lurus dengan energi yang dihasilkan. Jadi kalau semakin tinggi volume atau semakin tinggi tekanan, semakin jauh tinggi tekanannya, maka energi yang dihasilkan juga otomatis besar. Nah, PLTA sendiri kan didesain untuk menghasilkan daya yang cukup untuk menyuplai kebutuhan listrik di suatu daerah yang dilayani. Nah, daya listrik yang dihasilkan sendiri dipengaruhi oleh besarnya debit dan tinggi tekanan, di mana yang kita ketahui debit itu rumusnya volume per waktu. Nah, debit ini berarti kan berbanding lurus dengan volume, sehingga jika nilai volume besar, maka debit serta daya yang dihasilkan otomatis juga akan besar. Nah, maka PLTA itu dapat bekerja dengan maksimal dalam menggerakkan turbin. Nah, untuk sketsanya sendiri, kita bisa mengambil sketsa dari suatu bendungan. Ini dari Nah, ini kan air diterjunkan untuk bisa menggerakkan turbin. Nah, intinya gitulah volume. Intinya hubungan volume dan tinggi tekanan itu untuk mendapatkan energi serta daya untuk PLTA sendiri. Lalu nomor 3, suatu pembangkit menghasilkan daya rata-rata 3 MW pada tinggi efektif 25 meter dan efisiensi total 80%. Untuk yang A, ditanyakan debit yang dibutuhkan bila diketahui load factor 70%. Nah, untuk menjawab yang A itu, kita ketahui kan rumus load factor itu P rata-rata dibagi P puncak dikali 100%. Nah, load factornya sendiri kan sudah diketahui, dan P rata-ratanya juga sudah diketahui. Lalu kita bisa mendapatkan P puncak. Nah, lagi-lagi kita perlu perhatiin satuannya ya. Jadi, tadi yang diketahui ini kan satuan megawatt. Jadi kita harus ubah dulu satuannya ke kilowatt untuk bisa dikonversikan ke rumus ini. Nah, kan udah ketemu untuk P puncaknya. Jadi kita bisa masukin aja, bisa langsung substitusiin ke rumus daya untuk mendapatkan nilai debitnya. Nah, didapatkan debitnya itu sebesar 218,436 meter pangkat 3 per detik. Lalu untuk yang B, besarnya aliran sungai selama tahun kering pada lokasi bendungan yang akan digunakan untuk pembangkit tersebut diberikan sebagai tabel berikut. Nah, untuk yang B ini kan disediakan suatu data inflow per bulannya. Lalu, nah untuk
untuk jenis soal ini itu biasanya dikeluarkan data berupa volume. Jadi kita perlu lihat perlu lihat satuan. Kalau ini kan diketahui satuannya itu meter pangkat 3 per detik. Berarti infonya ini merupakan debit. Nah, kalau yang diketahui meter pangkat 3 aja berarti ini volume. Nah, untuk soal ini maka kita bisa cari nilai volumenya dulu, karena yang ditanyakan kan volume reservoir yang diperlukan. Nah, kita bisa hitung per bulannya itu, data per bulannya, ini kan diketahui inflow dalam debit, lalu kita bisa ubah inflow tersebut jadi volume dengan rumus debit tadi kan volume per waktu, berarti untuk mencari volumenya kita bisa kalikan debit dengan waktunya per satuan detik. Jadi misal ini pada bulan Januari, maka debit dikali dengan 31 hari, dikali 24 jam, dikali 60 menit, dikali 60 detik. Nah, lalu ini hitung semua sampai bulan Desember, dan bisa dicari nilai kumulatifnya. Ini aku sederhanain jadi 10 pangkat 15. Nah, dari sini itu kita bisa buat grafiknya nih. Nah, untuk grafiknya sendiri, untuk sumbu Y-nya kita bisa masukkan inflow kumulatif, nilai inflow kumulatif, dan sumbu X-nya ini bulannya. Didapatkan grafik yang biru ini itu merupakan dari hubungan dari nilai kumulatif ini sama bulannya. Nah, lalu kita bisa tarik garis dari titik awal ke titik akhir. Ini biasanya itu disebutnya sama garis kebutuhan air. Nah, terus kita bisa buat garis sejajar garis kebutuhan air ini seperti garis ini yang warna orange, dengan menyinggung grafik yang biru ini. Nah, terus kita bisa dapatkan nilai A dan nilai B. Nah, untuk mencari nilai A dan nilai B-nya ini sendiri, kita harus bikin grafik ini itu skalatis ya. Jadi untuk mengira-ngira nilai jarak A dan B-nya sendiri itu kita bisa mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, ini aku dapetin untuk volume waduk yang diperlukan sebesar 4,95 kali 10 pangkat 15 meter kubik. Nah, lalu yang nomor 4, jelaskan pembangkit tenaga air tipe run of river power plant dan storage reservoir power plant, baik sistem bangunan struktur yang diperlukan maupun prinsip bekerjanya dilengkapi contoh, gambar, atau skep penjelasan. Nah, pembangkit tenaga air tipe run of river power plant dan storage reservoir power plant itu tuh termasuk dalam pengembangan PLTA dengan tekanan rendah atau low head development. Nah, untuk materi ini ada di pertemuan kelima kalau nggak salah. Itu tuh pembangkit tenaga air itu ada yang tekanan rendah dan tekanan tinggi. Nah, untuk yang tipe run of river power plant dan storage reservoir power plant itu termasuk dalam pengembangan PLTA dengan tekanan rendah, di mana pembangkit ini itu memanfaatkan head rendah dengan debit yang besar. Nah, untuk struktur atau komponennya sendiri yang diperlukan untuk low head development itu sebagai berikut.
Nah, ini sebenarnya itu ada lengkap di materi PPT pertemuan 5 kalau nggak salah. Nah, ini ada foreplay, approach channel, ada intake pastinya, terus ada penstock, ada drive tube, dan tail race. Gambarnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk pembangkit tipe run-of-river power plant ini itu diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis, yaitu run-of-river power plant without bondage, yang hanya bekerja jika ada cukup air karena tidak ada fasilitas penyimpanan atau kolam yang tersedia. Nah, fasilitas tersebut itu ditempatkan di mana ada konektivitas langsung ke sungai atau ke kolam. Dan biaya pengembangan pembangkit ini itu lebih murah dibandingkan dengan pembangkit full time. Nah, untuk pembangkit tipe run-of-river power plant with bondage itu menggunakan kolam sebagai penampung air seiring dengan peningkatan kapasitasnya. Lalu untuk pembangkit tipe storage reservoir power plant ini disimpan air itu disimpan di dalam bendungan yang tersedia sepanjang tahun. Dan pembangkit listrik ini itu digunakan pada saat konsumsi listrik puncak maupun selama periode dasar. Nah, untuk gambarnya sendiri kurang lebih seperti ini skemanya. Nah, kalau berdasarkan gambar ini, untuk pembangkit tipe run-of-river power plant itu akan mengelakkan air ke saluran PLTA untuk kembali lagi ke sungai. Nah, sedangkan tipe storage reservoir power plant ini terdapat penampungan air atau waduk. Lalu ada intake-nya, ada saluran PLTA-nya, dan ada saluran PLTA untuk memutar turbin dan untuk dikembalikan airnya ke sungai. Jadi ada air tambungannya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti itu buat soal dan jawaban UTS-PPA tahun 2022. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.